Oke, kali ini kita akan mempelajari dasar geografi. Dasar geografi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah aspek geografi dan prinsip geografi. Pertama, kita akan mempelajari aspek geografi terlebih dahulu. Aspek geografi terdiri dari dua, yaitu fisik dan sosial. Aspek fisik geografi itu adalah aspek yang membahas tentang adanya fenomena alam. Maksudnya fenomena alam bagaimana? Seperti halnya fenomena alam bagaimana? Seperti halnya atmosfer, ini termasuk faktor fisik. Kemudian biosfer, makhluk hidup, aspek fisik, litosfer dan hidrosfer. Jadi aspek fisik adalah sebuah fenomena yang kaitannya dengan fenomena alam. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang membahas tentang aktivitas manusia. Apa maksud dari aktivitas manusia itu sendiri? Aktivitas manusia adalah semua fenomena yang ada di muka bumi. Jika ada kaitannya dengan aktivitas manusia, maka itu termasuk aspek sosial. Contoh di sini, saat manusia membuat sebuah waduk di muara atau di sungai, maka dia sudah termasuk aspek sosial karena peran dari manusia itu sangat-sangat dominan. Itulah kedua aspek geografi, yaitu fisik dan aspek sosial. Kemudian prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada 4. Pertama, persebaran, keterkaitan, deskripsi, dan juga kronologi. Ya, kita akan membahas pertama yaitu persebaran. Persebaran atau bisa sering dikatakan prinsip distribusi. Maksudnya adalah sebuah fenomena baik fisik ataupun sosial itu memiliki persebaran yang tidak merata di muka bumi. Salah satu contohnya adalah persebaran hutan. Persebaran hutan di dunia ini sangat tidak merata. Ada yang hutan tropis, ada yang sabana, ada yang hutan musim, dan hutan-hutan lainnya. Dan itu tidak dalam satu lokasi, di lokasi lain itu berbeda. Sehingga prinsip distribusi lebih kepada melihat fenomena persebaran. Yang selanjutnya, tidak hanya fenomena alam saja, tetapi distribusi juga melihat fenomena sosial. Contoh fenomena sosial adalah persebaran masyarakat di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan, bisa kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu memiliki bermacam-macam suku, sehingga kepadatan penduduknya itu pun juga berbeda. Nah, sosial sendiri itu juga menyebar di beberapa pulau di Indonesia. Prinsip ini maksudnya, penekanan pada prinsip ini bahwa persebaran sebuah fenomena baik fisik atau sosial di muka bumi itu tidak merata. Selanjutnya ada prinsip keterkaitan. Prinsip keterkaitan. Apa sih prinsip keterkaitan? Prinsip keterkaitan adalah prinsip interrelasi, bisa dikatakan prinsip interrelasi. Prinsip ini itu adalah melihat hubungan sebab akibat antara fenomena fisik dan fisik, fenomena fisik dan sosial, atau fenomena sosial dengan sosial. Pertama kita akan membahas fenomena fisik dengan fisik. Ini fenomena fisik dengan fisik. Contohnya bahwa sinar matahari berpengaruh terhadap besar kecilnya proses evaporasi atau proses penguapan di perairan. Sinar matahari tersebut menguapkan air, kemudian terkondensasi menjadi awan, awan kemudian menjadi hujan dan proses presipitasi.
Itu karena fenomenanya antara fisik dan fisik yang saling mempengaruhi. Ya. Kemudian fisik dan sosial. Fisik sosial seperti apa? Seperti lahan pertanian. Lahan pertanian atau perkebunan ini ditanami oleh manusia sebagai aspek sosial. Sehingga lahan tersebut itu bisa berproduksi karena antara fenomena fisik dan fenomena sosial saling mempengaruhi. Lahan yang sebelumnya tidak ditanami, kemudian ditanami oleh manusia, sehingga keterkaitan hubungan sebab akibatnya jelas bahwa lahan sebelumnya kosong kemudian diolah oleh manusia untuk ditanami jagung misal, sehingga maka akan menghasilkan panen jagung. Oke. Selanjutnya antara sosial dengan sosial. Apa sosial dengan sosial? Contohnya adalah kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli itu menjual barang dagangannya, kemudian pembeli membeli barang dagangan dari penjual. Jadi antara faktor sosial dengan sosial saling bertemu, saling terkait. Prinsip selanjutnya adalah prinsip deskripsi. Deskripsi adalah prinsip yang menjelaskan sebuah fenomena, tetapi harus wajib disertai dengan data. Data itu bisa berupa gambar, berupa teks, berupa tabel, berupa diagram, grafik. Oke, kita langsung bahas contohnya. Contoh di sini adalah mendeskripsikan sebuah fenomena banjirop. Ya, di Kota Semarang. 1. Mendeskripsikan fenomena banjirop melalui peta. Ya. Nah, mendeskripsikan, menjelaskan sebuah fenomena disertai dengan data. Nah, data tersebut itu berupa peta. Kemudian peta tersebut juga dilengkapi dengan diagram. Ya, jadi mendeskripsikan sebuah fenomena tetapi harus ada datanya. Datanya dalam contoh ini berupa peta, juga ada diagramnya. Oke. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi adalah gabungan dari ketiga prinsip. Prinsip distribusi, prinsip interrelasi, serta prinsip deskripsi. Semuanya ada dalam satu fenomena. Oke, kita akan membahas langsung bagaimana proses prinsip korologi berlangsung. Prinsip korologi berlangsung, kita lihat 1. Persebaran. Jadi dalam sebuah fenomena, persebaran banjirop di Kota Semarang itu tidak merata. Ya, sehingga di dalam prinsip persebaran itu sudah terlihat. Kemudian yang kedua, interrelasi, keterkaitan. Dengan adanya banjirop menyebabkan beberapa masyarakat sekitar itu mengungsi. Jadi ada hubungan sebab akibat. Karena banjirop, masyarakat sekitar Kota Semarang yang terkena dampak banjirop tersebut mengungsi tempat yang lebih aman atau tempat yang sudah disediakan. Jadi ada proses keterkaitan, ya, antar fenomena fisik dan sosial tadi. Kemudian mendeskripsikan proses terjadinya banjirop. Banjirop tersebut dideskripsikan. Banjirop bisa terjadi. Banjirop telah terjadi di Kota Semarang. Kemudian disertai data bagaimana dampak dari banjirop tersebut. Ya, tidak hanya data ini tapi sudah disertai dengan peta. Sehingga ketiga prinsip tadi, pertama ada persebaran, bagaimana banjirop tidak merata di wilayah Kota Semarang. Yang kedua, keterkaitan karena adanya banjirop kemudian menyebabkan masyarakat mengungsi. Yang ketiga, mendeskripsikan, menjelaskan tentang banjirop disertai dengan data kapan terjadinya dan sertai peta, sertai diagram bagaimana dampaknya. Jadi ketiga fenomena ini bergabung jadi satu prinsip, maka jadilah prinsip korologi. Oke, inilah 4 prinsip dalam geografi yang kita pelajari.
itu saja pertemuan hari ini. Tetap semangat, belajar itu butuh sebuah pembaharuan, belajar itu butuh semangat agar kita sukses bersama. Terima kasih. Salam belajar.